Assalamualaikum, saya Nadi Syarif dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin dengan nomor NIM 251010304117. Ingin mewawancarai narasumber dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jimli Asidiki dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan nomor NIM 221010200619. Kenapa kakak memilih kuliah di Universitas Pamulang? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya karena pewawancara sudah mau mewawancarai saya sebagai narasumber. Kenapa saya memilih kuliah di Pamulang? Ya. Alasan sederhana yang klasik yang sering didengar juga sama IIP atau kalangan mahasiswa. Yang pertama, biaya murah, ya kan, waktunya fleksibel. Jadi di Pamulang itu kan ada 3 reguler. Yang pertama reguler A, reguler B, reguler C, CK. Oh, ada 4, CK sama CS. Oke, mohon maaf. Oke, siap. Jadi reguler A itu reguler kelas pagi. Jadi bisa seminggu 4 kali atau seminggu 3 kali. Dan reguler B itu kelas malam. Dan reguler C setiap 1 minggu itu masuk di kelas kami saja. Dan reguler CS itu kelas Sabtu. Jadi seminggu cuman 1 kali di kelas Sabtu. Jadi yang tadi saya sebutkan terkait biaya murah, yang kedua waktunya fleksibel. Jadi kapanpun saya mau bekerja sambil kuliah itu bisa di Universitas Pamulang. Gitu sih. Oke banget sih ya. Oke. Dan kenapa kakak memilih jurusan ilmu hukum? Saya memilih ilmu hukum karena saya tertarik mempelajari tentang hukum. Jadi ilmu hukum itu kan luas banget kan. Iya. Kayak sehari-hari itu kita kan memakai hukum gitu kan, universal lah gitu kan. Ya terkait hukum perdata yang saya ampu. Jadi hukum perdata itu hukum privat yang mengatur antara individu. Jadi contohnya hukum perdata itu mempelajari tentang perjanjian, perikatan, terus waris, hak asuh anak gitu yang saya pelajari. Jadi saya tertarik sih kenapa saya mengambil ilmu hukum. Dan ya itu, saya ingin mempelajari hukum. Saya ingin tahu apa itu hukum gitu. Apa cita-cita kakak setelah lulus dalam perkuliahan di Universitas Pamulang ini mengambil ilmu hukum? Baik. Kalau ngomongin cita-cita itu sebenarnya berbeda-beda gitu. Apa cita-cita kakak setelah lulus di Universitas Pamulang ini mengambil ilmu hukum? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau ngomongin cita-cita itu berbeda-beda sih dari kecil. Mulai dari SD, cita-cita saya pengen jadi polisi, terus pengen jadi pilot. SMP saya pengen jadi ustadz. SMK kebetulan saya ingin jadi aktor film. Dan kuliah ini karena saya ngambil fakultas hukum, saya ingin jadi advokat atau notaris gitu. Apakah kakak ingin melanjutkan S2 atau fokus dalam satu bidang gitu, mengambil fokus dalam satu bidang? Niat saya dari pas awal waktu pertama saya kuliah, hari pertama saya masuk, saya sudah niat di hati. Jadi setelah lulus S1 saya ingin lanjut S2 karena kebetulan orang tua saya juga mendukung kalau misalkan saya lanjut di S2. Cuman untuk sekarang sih ngelihat faktor ya, ada beberapa faktor yang belum bisa melanjutkan untuk melanjutkan ke S2. Banyak banget ya, faktor ekonomi mungkin, faktor waktu juga kan gitu. Dan kebetulan sekarang saya juga lagi ada penelitian, jadi saya lagi nyusun skripsi gitu. Jadi saya pengen fokus sama skripsi saya dulu sih gitu. Gitu Pak. Terus bagaimana ini skripsi? Berapa persen? Alhamdulillah dari 100% sekarang sudah 80%. Jadi 20% lagi selesai. ACC. Bagaimana kakak mengatasi banyaknya tugas di perkuliahan ini? Coba dong spill tips-tipsnya gitu. Mengatasi sebenarnya
pertanyaannya itu bukan masalah mengatasi tugas tuh kayak gimana, tapi dikerjain sih. Jadi ya ibaratnya tuh kita sebagai mahasiswa, kita sadar dong kita mau kuliah, Iya. ya kan? Apalagi kakaknya ini ngambil apa tadi, teknik, dan saya ilmu hukum, dan saya harus mempertanggungjawabkan gitu konsekuensi di dalam itu gitu. Kayak misalkan jadi kuliah itu ada tugas kayak bikin makalah, PPT atau apapun presentasi gitu kan dari dosen, ya kita harus kerjakan gitu. Jadi makanya gimana ya, bukan mengatasi gitu, kayak Iya. nggak, kalau menurut saya ya dikerjain aja gitu, kayak mungkin sedikit-sedikit gitu kayak dikerjain gitu. Gimana sih cara membagi waktunya gitu? Oh, Kan kalau- suka bingung nih Ah, rekan-rekan audiens sekalian. sebelum itu saya mau nanya dulu nih, kakaknya ini ngambil reguler apa? Reguler A. Nah, reguler A kan, maksudnya kan di reguler A itu kayak misalkan satu minggu, saya kan sering tuh kayak dapat jadwal satu minggu itu misalkan 4 kali atau 3 kali. Nah sebenarnya waktu itu banyak gitu Pak, banyak banget waktu luang yang kita tuh bisa kerjain skripsi gitu. Tergantung kitanya nih gitu, tergantung kita sebagai mahasiswa kan, kita tuh mempertanggungjawabkan tugas itu enggak gitu kan, gitu sih. Iya. Karena emang kakaknya kerja gitu. Enggak sih. Enggak juga kan Enggak juga. gitu. Jadi ya udah, maksudnya kalau emang lu kuliah Iya. dan lu ngambil teknik, maksud gua gitu kan, ya lu harus mempertanggungjawabkan itu gitu di dalam perkuliahan, kayak materi, kayak tugas atau apapun itu gitu, ya lu harus mempertanggungjawabkan gitu, kerjain gitu. Iya. That simple gitu. Dan apa sih kekurangan dan kelebihan selama berkuliah di Universitas Pamulang gitu? Kalau ngomongin kekurangan sama kelebihan, itu sifatnya ya untuk pribadi saya aja ya gitu kan. Yang pertama kelebihan dulu deh. Iya. Boleh. Kelebihan kuliah di Universitas Pamulang itu biaya murah, ya kan? Iya. Benar. Waktu fleksibel, Fleksibel ya kan? banget. Terus fasilitas bagus, gitu sih. Iya. Dan untuk kekurangan mungkin yang sejauh ini ya saya selama berkuliah di Pamulang, mungkin sistem pembelajarannya juga kayak monoton. Monoton tuh monoton maksudnya sekali. dalam ya maksudnya monoton sekali gitu. Kayak datang, buka proyektor, dia ngejelasin baca, ya udah kayak gitu aja tuh. Dan bagi saya itu tuh kurang efektif gitu. Dan bagaimana menurut Anda dari masalah kemarin presentasi seseorang mahasiswa fokus melihat pada teks atau handphone, bagaimana menurut Anda? Saya untuk pribadi aja ini ya, Iya. secara pribadi, menurut saya boleh, diperbolehkan gitu kan, tidak ada masalah. Karena kan maksudnya kan itu viral kan, Iya, viral di medsos. di medsos kayak mahasiswa presentasi menjelaskan pakai handphone, Iya. gitu kan. Saya tidak bisa mematok rata semua mahasiswa Universitas Pamulang tuh seperti itu, karena banyak banget teman-teman saya yang maksudnya maju tuh ya dengan spidol, kayak dia ngejelasin di papan tulis gitu. Jadi saya tidak bisa memukul rata kalau misalkan mahasiswa Universitas Pamulang itu seperti itu. Dan bagi saya boleh kok, maksudnya lihat handphone, cuman mungkin kita tuh harus lebih mempersiapkan diri di rumah gitu sebelum ingin mempresentasikan materi yang apa yang ingin disampaikan di kelas. Iya. Gitu aja sih. Jadi ya ngelihat handphone kayak lihat materi itu ya nggak apa-apa gitu. Iya. Gitu sih. Dan apa sih momen paling berkesan kakak selama berkuliah di Universitas Pamulang ini? Wah, kalau ngomongin momen berkesan, itu banyak banget sih. Yang pertama, yang paling utama, saya punya teman-teman yang support, yang setia kawan lah. Maksudnya kayak ya udah kalau misalkan ada tugas ya kita kerjasama gitu kan. Kayak selalu mengingatkan kayak apapun itu, terus sering berdiskusi juga kan di kampus maupun di luar kampus. Dan bagi saya punya teman sejati dan Sejati. ya punya teman yang setia dan sejati itu ya suatu anugerah bagi saya gitu kan. Meskipun teman sejati itu hanya ada di zaman Nabi gitu. Dan di momen-momen berkesan banyak juga sih dosen-dosen yang saya sukai gitu kan, kayak terkait dia menjelaskan suatu materi yang dibawakan di dalam kelas gitu. Ada beberapa dosen yang saya kagumi juga karena pembelajarannya itu bagus lah gitu kan, efektif gitu bagi manusia, bagi mahasiswa gitu kan. Kayak seperti
kadang kan ada dosen yang ngasih materi lewat proyektor gitu, tapi ada juga dosen yang saya kagumi kayak mahasiswa tuh disuruh kayak bener-bener menganalisis suatu kasus tanpa bawa apapun ke depan gitu kan. Jadi kita Agar harus mahasiswa bersifat kritis gitu ya. ya gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa juga mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan di depan teman-teman gitu kan. Terus banyak kalau ngomongin momen berkesan gitu, kayak sering banget di luar kampus gitu kan, jalan-jalan sama teman-teman kampus kayak ke gunung gitu, kayak itu momen paling kayaknya tuh nggak bakal bisa keulang gitu untuk kedua kalinya gitu. Apalagi kan momen sekarang kan saya mau lulus nih di Universitas Pamulang gitu, kayaknya itu tuh bakal jadi maksudnya kayak itu tuh bakal jadi cerita saya ke anak-anak atau ke teman-teman di rumah. Apa sih motivasi kakak untuk mahasiswa sekarang nih yang sedang berkuliah di Universitas Pamulang ini? Kelas pertanyaannya ini sangat memukau dan sangat bikin kayak kaget gitu. Saya tidak bisa ngasih motivasi untuk para mahasiswa, akan tetapi saya selalu memegang teguh ketika ikhtiar sudah di garis batas maksimal, biarlah doa dan takdir bertemu di langit untuk menentukan hasilnya gitu. Jadi ya kalau misalkan lu lagi kuliah, ya udah lu harus tanggung jawab gitu kan, kayak materi ataupun apa ya pokoknya lu harus selesain gitu. Kalau misalkan lu milih kuliah ya lu beresin kuliah, ngambil gelar lu gitu sih kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi saya tidak ada motivasi itu sejauh ini ya mungkin itu tadi ketika saya mentok, saya udah berusaha nih, saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ketika sudah mentok ya udah saya serahin takdir sama doa yang bakal ketemu di langit untuk menentukan